الفاتحة بين التعليم والتعلم على سيدنا وحبيبنا شفيع رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذريته المهجر الله عيسى وبن الله سنعلم خليل سليم محمد بن علي وعلى آله وسلم أحب أحب شيخنا ولد سمي الأرواح والدينا والديك وأمواتنا والمسلمين عامة وبشام الرحمة في الجنة اختم لنا بالسنة رضي عنا في خير والف وعافية وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم. صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك السيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته وأصلح شؤون أمته وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam satu majlis yang mulia di tempat rumahnya Allah, masjidnya Allah Subhanahu wa taala dan berniat iktikaf dan isya yang mana Allah mengangkat derajat hambanya bagi siapa yang ia kehendaki untuk menjadi kekasihnya, banyak juga di waktu maghrib dan isya. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah pengetahuan kita agar supaya kita lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipupuk di dalam majlis semacam ini untuk cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seorang hamba, namun dipersyaratkan terhadap seorang hamba tersebut harus memiliki amal ibadah yang sempurna, maka tidak satupun di antara kita yang berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada di antara kita yang paling sempurna di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya rahmat Allah tersebut dipersyaratkan untuk diberikan kepada seorang hamba, harus bersih dari segala dosa, dari segala kesalahan, maka niscaya tidak satupun di antara kita yang dapat meraih daripada rahmat tersebut, karena tidak satupun di antara kita yang tidak memiliki dosa dan salah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun rahmat tersebut diberikan kepada orang yang mau mendapatkan rahmat tersebut dengan apa? Menghadiri daripada majlis semacam ini. Karena di tempat majlis semacam inilah rahmat, taufik, hidayah diberikan kepada orang yang hadir dalam majlis tersebut. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala jika seseorang tidak dapat meraih rahmat tersebut karena dia enggan untuk datang untuk menghadiri majlis semacam ini. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba tersebutlah yang salah, yang tidak mau mendatangi daripada rahmat tersebut, menjemput daripada hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ringan menghadiri majlis-majlis semacam ini. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya selalu diberikan kepada kita semangat, diberikan kepada kita keistiqomahan untuk menghadiri di majlis-majlis semacam ini dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mendampingi kita dengan hidayah dan taufiknya, selalu memberikan kepada kita lingkungan yang sangat baik. Kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang membantu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kembali daripada pengajian kita di dalam pembahasan daripada maksiat jawarih, yaitu maksiatnya anggota badan. Sampailah di dalam, setelah kita bahas daripada maksiatnya perut, kemudian berlanjut kepada ma'asil lisan. Wa ma'asil lisan katsiratun aidan. Adapun maksiat lisan itu banyak sekali. Mislul ghibah, seperti halnya ghibah. Wahia, adapun ghibah tersebut adalah dzikruka akhakal muslim bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Ghibah itu adalah menyebut saudaramu yang muslim terhadap apa-apa yang ia benci, walaupun hal tersebut benar adanya. Baik. Adapun maksiat lisan itu banyak sekali, diantaranya dicontohkan seperti ghibah. Ghibah itu adalah menyebut satu kekurangan yang ada di saudara muslim kita yang dia benci kalau disebutkan hal tersebut, walaupun hal itu benar adanya. Kekurangan orang tersebut mungkin di fisiknya, orangnya pincang. Memang benar orangnya pincang. Tuh lihat orang tuh, noh. Kalau berjalan tuh pincang-pincang, nah, goyal-goyal lanunya. Nah. Tapi kalau orang itu mendengar tak senang, walaupun itu benar. Orang itu kalau berbicara itu belepotan, ya. Atau apa namanya itu yang nggak bisa menyebut R itu apa namanya? Pelo ya, ya. Ya semacam itulah. Nggak bisa ngomong R katanya. Sampai-sampai kadang-kadang ditiru-tirunya ngomongnya, buat lucu-lucuan. Tapi orang itu nggak senang. Nah, kita ntar lagi kita sebutkan nih.
Ada peringatan dari Nabi Muhammad SAW itu hal tersebut. Ya. Jadi menyebutkan kekurangan saudara kita itu yang dia benci walaupun itu benar. Apalagi dari perangainya. Ya, orangnya suka berbicara kotor misalnya. Wah, ini sedikit-sedikit ngomongnya gini. Oh, itu sukanya itu ini. Ya. Nah, itu ribah. Dan banyak terjadi ribah ini di kalangan Hawa, ya, ibu-ibu di belakang. Mengatakan kumpul-kumpul kayak arisan ngomongi tetangga. Nah, kadang-kadang ada acara burdahan, rame-rame datang burdah, tapi imba burdah macam-macam diomongkan orang, habis pahala burdah pulang. Ya, kalau menyebutkan kekurangan saudaranya itu sama dengan memakan daging saudaranya. Dan sebagian pendapat itu orang yang dibicarakan walaupun itu benar, maka dosa orang yang dibicarakan itu diambil oleh orang yang berbicara tadi. Ya, jadi kalau pian digibai orang kada dosa sarik. Nah Pak, dosa pian diambil sama dia. Biar tambahi lagi. Ya. Jadi kada dosa sarik. Kalau pian dibicarai orang, ya, digibai orang, biar aja. Kenapa? Dosa kita diambilnya. Nah, nyaman ya, semakin berkurang dosa. Alhamdulillah. Itu. Jadi kalau ada menggibah, alhamdulillah aja. Tapi kalau kelebihan, nah, kata Habib Mustafa, tampar kan? Tampar kah? Iya, kalau berlebihan tidak boleh juga diingatkan juga kalau berlebihan. Apalagi bisa menyebabkan fitnah. Ya. Di sini disebutkan kalau gibah tersebut hal kekurangan seseorang, itu jelas sudah tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Namun ada ghibah yang diperbolehkan. Di sini disebutkan wa tahillu ghibatu man yujahiru binafsihi katarikis shalah. Di sini disebutkan oleh Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Bantani, boleh dihalalkan itu ghibah kepada orang yang menampakkan daripada kefasikannya, ya, terang-terangan berbuat fasik, ya. Orang ini terang-terangan minum khamar misalnya, suka mabuk, ya, tapi terang-terangan mabuknya, bukan sesembunyian, ya, bukan dalam kamar aja, terus keluar kayak orang kada mabuk, padahal tampilannya mabuk, teler-teler misalnya, tapi kada menjahirkan kefasikannya. Nah, kalau orang yang tidak menjahirkan itu tetap tidak boleh kita ghibah. Tapi kalau yang sudah terang-terangan depan rumah, cangkruan, apa bahasa Banjar cangkruan ini? Dudukan di pelataran rumah, ya, ada tempat dudukan, kursi bersandar gini, ada khamr di sampingnya, nah minum, lalu orang tuh kalau salah-salah melihat datanginya, tamparnya misalnya, ya, dikirain hendak bakal menyalahi dia. Kayak itu. Kalau orang mabuk tuh sedikit-sedikit tuh gampang marah. Kenapa? Karena sudah dikuasai amarah. Amarah itu dari setan. Kalau orang yang semacam ini tidak apa-apa digibah. Maksudnya itu menjadikan pelajaran bagi yang lain. Jangan kau seperti itu nah. Si fulan itu nah, pemabuk itu mau hidup sebagai pemabuk, jadi sampah masyarakat. Jangan kau seperti itu. Tidak apa-apa.
Walaupun menyebut nama orangnya, tidak masalah. Itu sebagai ibrah, sebagai percontohan. Jangan sampai yang lainnya ikut. Itu yang tampak di dalam tasiknya. Ya, menampakkan. Kalau di sini disebutkan kata rikis sholat, orang seperti orang yang terang-terangan meninggalkan sholat. Apalagi yang sudah berpandir tamat sholat, tamat sembahyang, tambah lagi itu. Ada apa-apa dibicarakan siapa yang dapat itu bertamatan sholat sembahyang. Ada kisah tamat sholat nih, tamat sembayangan, kada bersembayangan lagi. Wa'iyadzubillah. Hendak disamakan sama siapa terus kalau enggak, kalau sudah dianggapnya wajib itu sudah tamat sudah. Nabi Muhammad yang langsung ketemu Allah Ta'ala itu kada berhenti-berhenti sholatnya. Bahkan sampai tamarrada qadamah, sampai bengkak kakinya Nabi Muhammad SAW. Saking sholat terus, sampai ditegur oleh Sayyidatuna Aisyah. Kasihan, ditegurnya bukan apa, kasihan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat demikian? Bukankah engkau sudah diampuni dosamu baik yang dulu maupun yang akan datang? Apalagi engkau bebani dirimu ini, kasihan dirimu. Apa jawabnya Nabi Muhammad SAW? Afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sampai bengkak kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh semacam ini yang harus kita ikuti. Nah, kalau ada yang pemahaman seperti itu berarti sesat. Nah, kesesatannya tidak apa-apa kita ungkapkan kepada yang lain. Supaya apa? Jangan ada yang lain itu ikut mengaji sama dia. Kalau ikut mengaji sama dia, ikut tersesat. Nah, jangan ditutupi. Itu bukan bukan keburukan yang harus kita tutupi. Memang aib saudara muslim kita wajib kita tutupi, tapi aibnya itu, kekurangannya itu yang ia sembunyikan, yang tidak terarah, tidak terindikasi kepada kesesatan. Kalau sudah terarah kepada kesesatan, ya harus kita utarakan, kita kenalkan sama orang. Jangan belajar sama guru si fulan ini. Ini guru ini mengajari tamat sembahyang. Itu sesat. Pada itu, Pak. Kada terima ke gurunya? Ayo aja. Ya. Orang Bengkulu wani-wani kalau urusan seperti itu enggak apa-apa, kita harus berani. Ya. Nah, di situ kegunaan keberanian itu. Jangan kena masalah sedikit hendak bercabut pedang. Ya, tersinggung-singgung sedikit, udah ambil golok di rumah, ada jangan. Maafkan aja saudara muslim kita kalau dia keliru. Tapi kalau urusan agama, jangan memunduran lagi, ya. Nah, baik. Jadi kekurangan seseorang itu kalau sudah ditampakkan daripada kefasikannya, maka kita tidak dilarang untuk menggibahnya, boleh saja. Kemudian ada juga yang kita perboleh menceritakan kekurangan teman kita. Tatkala di sini bahkan di sini disebutkan tajibu, waqad tajibu kadzikri aibin khatib. Nah, maksudnya apa? Sekarang di sini diwajibkan malahan untuk menyebutkan daripada kekurangan orang yang akan dilamar. Nah, ada bibinian misalnya mau dilamar sama lakian, ya. Jadi biniannya penasaran, orang tuanya penasaran, ini laki yang datang melamar ini kayak apa orangnya?
Jadi selidik dulu, jangan pian langsung terima mentang-mentang bawa Mercy, bawa Alphard pian langsung aja oke hakun aja. Jangan, selidik dulu kayak apa orangnya. Nah, orang yang ditanyai tentang orang tersebut tidak boleh menutupi kekurangannya walaupun sedikit, tapi tidak di halayak ramai juga ya. Sekedar orang yang datang hajat ini, siapa yang hajat, orang tuanya, abahnya, sama dia aja diceritakan, bukan kepada orang banyak. Nah itu salah kalau ke orang banyak. Nah, orang yang datang hendak meminang tadi, keluarganya itu minta keterangan, ya apa lakian ini? Oh, lakian ini bagus saja katanya, cuman kekurangannya itu agak pengulir, bangunnya suka kadang-kadang tuh kami subuh tuh guring pulang, jadi telat-telat hendak menurih itu. Ya landung nurihnya, ya apa pian hakon lah membantu kayak itu. Nah udah apa pian ceritakan sedikit, walaupun sedikit kekurangan itu takkan aja, supaya ada jadi pertimbangan, kadang menyesal kayaknya. Jangan malah dibagus-bagusi, wow bagus orangnya, masya Allah orangnya, padahal ya lain daripada yang diceritakan. Orangnya jujur sekali orangnya, pada pengeramputan. Ini katanya orang jujur benar, pas sudah kawin mengeramput benar orangnya. Wah ini kada boleh ya, kalau aibnya ongkayakan aja. Tapi ya itu kepada orang yang punya hajat, atau perempuannya misalnya juga, lelakian nih hendak tahu juga kayak apa biniannya nih, ya apa orangnya, misalnya oh orangnya bagus ya, cuman kada bisa masak-masak tuh, nah udah bisa masak nasi gini kada bisa lagi. Nah ya apa ini, tergantung lakiannya. Ya apa nih kalau kawin sama ini nih kada bisa masak nasi, pacangan ulunnya masak nasi ini nih. Tadi pikir paling sebulan 2 bulan aja lu najar ya, kada bisa masak ya. Kekurangan seperti itu Bapak. Oh ada kekurangannya, fatal kekurangannya apa? Orangnya itu kalau berpandir lawan kuitannya tuh kasar. Ini ada baik ini. Pian pas ditanyai kasih tahu aja, tuh orangnya kalau ngomong sama kuitannya itu kasar, tapi kalau sama orang lain tuh lembut, halus, kata-katanya itu suaranya pun diaturnya, ada intonasinya pulang. Kalau setelkan musik bisa jadi musik, jadi nyanyi misal ya. Nah pian ceritakan aja, lawan kuitannya tuh kasar ngomongnya, berarti kada baik berarti ya, kurang ajar lawan kuitan ini. Nah kalau sudah berani lawan kuitan apalagi sama orang lain ya. Nah ini ada bibit-bibit durhaka berarti, jangan dah. Jadi ada rem akhirnya lakian, cari perempuan yang bagus. Soalnya apa? Perempuan ini pacangan menjadi ibu daripada anak-anak kita bagi laki-laki ini. Ibu bagi anak-anaknya. Yang punya madrasah pertama di dalam mendidik seorang anak itu adalah ibu. Kalau ibunya suka ngomong kasar, sukanya mengeramput misalnya, ya apa anaknya nanti? Orangnya koler datang majelisan misalnya ya, kada suka lawan pengajian. Nah itu kita harus selektif ya di dalam memilih seorang untuk menjadikan ibu bagi anak-anaknya, terutama yang anom-anom nih. Kalau yang sudah nih ya sudah ya, yang sudah punya bini sudah yang anom-anom yang belum berbini nih ya masih bujang-bujang. Tapi kalau ada yang hendak bertambah bilang terserah piannya ya. Jadi di dalam hal semacam ini boleh seseorang itu menceritakan daripada kekurangan saudaranya ya. Kalau ada orang yang hendak meminang
baik meminang seorang perempuan atau perempuan yang hendak dipinang oleh laki-laki atau laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan. Boleh mencari informasi sedetail mungkin, boleh saja ya. Nah, baik. Itu diantara daripada hal-hal menyebut daripada kekurangan seorang muslim kita. Jadi intinya menyebutkan kekurangan saudara muslim, ini muslim ya. Muslim berarti kalau lain muslim tidak apa-apa kecuali kalau kafirnya kafir dhimmi, kekurangannya juga tetap tidak boleh juga. Kalau kafirnya kafir dhimmi, kalau bukan kafir dhimmi terserah ya. Ini kan disebutkan akhokal muslim. Nah, kita sesama muslim, makanya ruhama bainahum tuh, sesama muslim tuh saling merahmati. Ada kekurangan saudara muslim ditutup-tutupi itu. Tapi kalau orang kafir enggak usah ya. Karena orang kafir itu sedikit tidaknya dia punya benih kebencian kepada orang muslim. Itu sudah nas dari Al-Qur'an. Walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu sudah nas dari Al-Qur'an. Orang Yahudi dan Nasara itu orang yang paling benci. Itu nasnya padahal walan tarda angkal yahud. Angka di situ tuh khitabnya kepada Nabi Muhammad, kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad aja mereka benci, apalagi sama kita. Ya. Manusia yang paling sempurna Nabi Muhammad SAW itu saja dibenci, apalagi yang kita ini. Hatta tattabi'ah, sampai engkau wahai Muhammad. Nabi Muhammad nih kitabnya juga, sampai engkau wahai Muhammad mengikuti mereka. Saking kada senangnya, asyawakalat, mustahil Nabi Muhammad bisa mengikuti orang Yahudi Nasara, enggak mungkin. Nah itu sakingnya ya. Orang mereka benci itu sampai orang Islam tuh mau mengikut kepada mereka. Nah, macam-macam ya sekarang dari medsosnya ya. Tuh medsos tuh, media sosial tuh. Pian tuh bisa anak harus pian kontrol ya. Jangan-jangan main TikTok di kamar ya. Upload foto ya. Foto-foto yang kada beres tuh. Hati-hati pian bisi anak video call kena. Di kamar video callnya, kalau di kamar mana pian tahu pakai kerudung kah kada kah ya. Video callnya gin sudah kada boleh ya, belum halal. Nah itu jangan sampai. Jadi mereka orang Yahudi itu merusak muslimah ya, orang-orang Islam itu baik laki maupun perempuan berbagai macam cara, lewat media sosial macam-macam. Tapi kalau kita gunakan media sosial untuk dakwah bisa juga, contohnya ya kayak ini nih ya. Bisa untuk menyebarkan, mensiarkan agama Allah, menyampaikan hal-hal yang baik, video-video pendek yang isinya nasihat. Tidak masalah, bagus ya. Kalau kita gunakan untuk positif, insya Allah jadi positif. Baik. Jadi di dalam menyebut kekurangan saudara muslim kita jangan sampai ya. Kemudian dilanjutkan kembali, daripada maksiat lisan ini adalah wan namimah, yaitu adu domba. Nah, apa itu namimah? At-tafriqu bainal ahibbah. Sudah masuk waktu Isya ya. Yaitu memisahkan di antara dua orang yang saling cinta atau orang yang saling sayang di dalam urusan agama atau di dalam pasangan hidup ya.
orang suka atau garis bawahnya orang baik gitu. Nah, ada orang biasanya itu orang dilandasi dengan rasa iri atau hasud. Itu orang yang bisa berbuat namimah tadi, adu domba. Dia hendak mencelakai langsung ke dakwa. Lalu apa? Lalu memprovokasi daripada orang lain. Ya apa? Menceritakan, orang tuh nah bilang ngomong lawan Ika, oh Ikam nih orangnya kayak ini, padahal kada kalau pian ini orang baik. Nah, itu nah, padahal ulun seorang dengar, padahal kada. Lalu temakan. Kurang ajar ya nih. Padahal depan ulun nih baik benar orangnya. Kok kayak itu di belakang ulun nih? Berkisah kayak inilah, bujurlah kisahnya. Iya, temakan pulang, hasutan. Orang adu domba. Makanya pian tuh kalau ada orang yang kayak gitu, jangan langsung dipercaya. Ya, jangan-jangan ini namimah ini mau hendak adu domba. Jangan langsung dipercaya, langsung takut aja. Ada khobar langsung takut, jangan. Bila perlu tuh tabayun dulu. Apa itu tabayun? Datangi orangnya. Datang orangnya langsung. Ulun datang ke sini, niat ulun baik, bagus. Ya, daripada ulun tuh di luar tuh macam-macam, lebih baik ulun tanyakan lampian bujur lah. Ada orang berkisah kayak gini, bujur kada? Kalau bujur janganlah seperti itu. Ulun maafkan aja. Ada apa-apa? Kalau ada yang salah dari ulun, apa pang yang salahnya tolong. Padahal kan ulun ini kada tahu memang. Orang yang bisa menilai, ulun kada tahu. Kalau ada kekurangan, tak bisa. Jadi kita ngomong seperti itu. Memang orang itu tidak tahu kesalahannya, kekurangannya itu bisa benar, bisa kada ya. Orang lain itu ibarat cermin bagi kita. Kita tidak tahu ada apa di sini. Ya, ada kotoran di pipi sini tidak tahu kita. Kecuali lewat cermin, nah hanya kelihatan. Nah, orang lain kadang-kadang tuh tahu kekurangan kita. Kita kada tahu. Nah, kalau seandainya itu benar, kita perbaiki. Itu kan fungsinya tabayun tadi. Supaya kita bukan tambah meruncing daripada permusuhan. Jangan sampai sesama muslim tidak boleh bermusuhan. Kita saling menyayangi, saling mendukung ya saudara muslim kita. Itu diantaranya. Baik. Jadi namimah ini luar biasa juga daripada bahayanya. Kata Nabi di sini disebutkan, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna man syararukum? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mengetahui siapa di antara kalian itu yang paling buruk? Maka mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kata Nabi Muhammad, qala syararukum dzul wajhain alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula'i biwajhin. Kata Nabi Muhammad SAW adalah seburuk-buruk kalian itu adalah orang yang memiliki dua wajah, dua muka. Bukan punya dua muka begini ya. Lain itu. Dua muka itu umpama kiasan. Dua muka apa contohnya? Alladzi ya'ti haula biwajhin, yang datang kepada sekelompok seseorang itu dengan wajah seperti ini, tapi datang ke kelompok yang lain juga wajahnya lain lagi. Datang ke sini fokus, datang ke sini lain lagi. Itu orang yang sangat buruk, kata Nabi Muhammad. Datang kepada sini lain mukanya, sini lain pulang mukanya. Ya. Itu punya dua wajah. Ya apa? Nah, itu orang yang paling buruk. Di sini disebutkan waqala Hatim al-Asam, salah satu daripada ulama tasawuf. Hatim al-Asam nih, ahli sufi. Al-Mughtab wan Namam kiradan ahlun nar.
wal kadzab kalbu ahlin nar wal hasid khinzir ahlin nar. Orang yang suka adu domba, ya, itu adalah monyet. Monyet apa? Monyet ya. Kiradah itu monyet. Monyetnya daripada api neraka. Nah, binatang diumpamakan monyet nanti di hari kiamat di nerakanya Allah. Itu monyetnya daripada penduduk neraka. Adapun orang yang suka pembohong, kadzab, suka pembohong, suka bohong, itu adalah daripada anjingnya penduduk neraka. Dan orang yang hasud adalah babinya penduduk neraka. Jadi monyet, ya. Apa bahasa Banjarnya monyet tuh? Warik. Wariknya penduduk neraka itu tuh orang yang suka adu domba tuh warik. Ya. Dasar monyet katanya ya. Dasar warik. Monyetnya penduduk neraka, orang yang suka adu domba. Makanya kalau datang itu tanya dulu, jangan langsung termakan daripada adu domba tadi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dihindarkan oleh Allah dari penyakit-penyakit hati, daripada menggibah saudara muslim kita, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita rasa cinta sesama muslim kita, saling dukung mendukung di dalam urusan kebaikan dan saling membantu dalam kebaikan dan tidak membantu dalam perbuatan yang mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga tetap berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi kullun salihah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisril Fatihah wa bihaqq man anzalat alaihi suratul Fatihah anta ftah lana bi kulli khair wa anta tafaddal alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta amilana ya maulana mu'amalatal khair وأن تحفظنا في أدين أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضر إنك من كل خير فتبدل من كل خير مؤتن لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.